Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mandalika Musu. Saya jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Sultan Ameng Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan selama mengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Langsung saja pada materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan syariah. Adapun pengertian manajemen keuangan syariah yaitu adalah proses kepemimpinan, pengarahan, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan prinsip atau dasar Islam itu sendiri. Adapun tujuan, fungsi, dan lembaga-lembaga manajemen keuangan syariah. Tujuan manajemen keuangan syariah terdiri dari dua, yaitu yang pertama kebutuhan fitrah manusia sebagai dasar manajemen, dan yang kedua tujuan hidup manusia sebagai tujuan hidup manajemen. Fungsi manajemen keuangan syariah terdiri dari beberapa fungsi, yaitu pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga yang terakhir adalah pengawasan. Adapun lembaga manajemen keuangan yaitu Pegadaian Syariah dan Reksa Dana Syariah. Materi selanjutnya yaitu lingkungan industri dan bentuk organisasi perusahaan syariah. Adapun bentuk-bentuk organisasi perusahaan syariah terdiri dari tiga. Yang pertama, perusahaan perseorangan, kedua persekutuan atau syirkat, dan yang ketiga musyawarah. Dan yang selanjutnya lembaga keuangan syariah. Adapun pengertian lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang menerapkan hukum-hukum Islam. Lembaga keuangan terdiri menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Adapun pengertian lembaga keuangan bank syariah yaitu merupakan suatu bentuk usaha di mana kegiatan usahanya di bagian keuangan dengan menghimpun dana bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Adapun pengertian lembaga keuangan non-bank syariah yaitu adalah suatu bentuk usaha di mana lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk surat berharga dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya materi tentang analisis laporan keuangan syariah, balance sheet, laba rugi, dan arus kas menggunakan standar akuntansi syariah. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Adapun pengertian balance sheet atau neraca keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Pengertian laba rugi yaitu menunjukkan hasil operasional perusahaan selama satu periode, umumnya selama 1 tahun. Dan laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan atau menggambarkan pengeluaran dan pemasukan kas untuk jangka waktu tertentu, biasanya selama periode 1 tahun. Materi selanjutnya itu harta dan akad dalam perkembangan akad. Adapun definisi harta yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai tukar dan nilai guna atau manfaat. Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab al-akad yang berarti perkataan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Secara fikih, akad didefinisikan dengan perkataan ijhal atau pernyataan penerimaan ikatan, dan qabul yaitu pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan. Selanjutnya, pengertian hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syariat di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melanggarnya. Selanjutnya, materi mengenai konsep time value of money menurut pandangan Islam.
Adapun pengertian time value of money atau nilai waktu uang ialah sebuah konsep di mana disebutkan bahwa uang sebesar Rp1 yang dia bisa diterima pada saat ini adalah yang bernilai lebih dari Rp1 akan diterima pada waktu yang akan datang. Adapun konsep dasar time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini telah tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu konsep transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah serta riba dan implikasinya dalam keuangan syariah. Adapun pengertian riba yaitu riba berarti tambahan, berkembang, meningkat, dan membesarkan. Menurut istilah, riba adalah pengambilan sebagian tambahan dari harta secara batil. Konsep transaksi yang dilarang yaitu barat dalam masa modern dibagi menjadi dua, yaitu jual beli online dan jual beli dengan mesin. Materi selanjutnya yaitu return dan investasi dalam keuangan syariah. Adapun pengertian return dan investasi yaitu return adalah hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh investor sebagai akibat dari investasi saham di bursa efek. Semakin tinggi kenaikan harga, maka semakin tinggi pula return sahamnya atau malah sebaliknya. Sedangkan investasi secara bahasa memiliki arti penanaman uang atau modal di perusahaan atau proyek tertentu untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya yaitu bagi hasil. Adapun definisi bagi hasil atau mudharabah. Bagi hasil yaitu akad kerjasama terhadap dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan di dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pihak pengelola. Selanjutnya, mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli. Adapun tujuan manajemen keuangan syariah yaitu memaksimalkan profil atau keuntungan dan meminimalkan biaya untuk mendapatkan pengambilan keuntungan yang perusahaan yang berjalan atau survei dan expansion. Mekanisme keuangan syariah berbasis jual beli terdiri dari tiga, yaitu yang pertama kontrak keuangan syariah, kedua instrumen keuangan syariah primer, dan ketiga instrumen keuangan syariah sekunder. Selanjutnya mekanisme keuangan syariah berbasis utang dan kebijakan. Pengertian lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah yaitu suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan syariah. Adapun fungsi lembaga keuangan syariah, yang pertama pengalihan aset, yang kedua likuiditas, ketiga efisiensi, dan yang keempat transaksi. Selanjutnya memahami pasar modal syariah. Adapun pengertian pasar modal syariah, secara etimologi istilah pasar digunakan kata bursa dan market, sedangkan untuk istilah modal sering digunakan kata efek, speculation, dan stop. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Adapun fungsi pasar modal syariah diantaranya yaitu memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya, kemudian memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapat likuiditas, dan yang ketiga memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.